Dalilnya seperti itu. La yamassuhumus walahum yahzanun. Insyaallah saya tidak keliru. Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa karena kemenangannya, sehingga mereka tidak tersentuh oleh api neraka dan tidak bersedih. Jelas itu. Sedangkan Yesus berkata di dalam Matius 23, bagaimana mungkin engkau meloloskan diri dari api neraka. Nah, sekarang kembali kepada tema. Saya ingin bertanya untuk mengerucutkan kemudian materi kita. Siapa yang digantung di atas tiang salib dan siapa yang terkutuk di atas tiang salib? Sesuai dengan fakta di lapangan, yang digantung oleh orang Roma itu siapa dan yang terkutuk di situ itu siapa? Silakan Anda jawab dengan jujur. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Pada kenyataannya, fakta real di lapangan, siapa yang digantung di atas salib? Bang Suma atau Tuhan Anda? Dialah yang terkutuk. Dalam pandangan Islam, yang terkutuk itu iblis. Silakan Anda jujur, hati-hati dalam berbicara. Saya butuh kejujuran. Silakan Bu. Oke, terima kasih Adinda, teman-teman Islam. Lihat, tontonlah kami berdua, Gurunda versus Gurunda, siapa yang tumbang dan siapa yang akan trauma. Oke, saya akan menanggapi dulu yang pertama, bahwa Adinda Jumat tetap ke bahwa yang dimaksud mendatangi Maram 71 itu kan orang kafir. Saya katakan bahwa kami sebagai pengikut Isa itu di atas orang kafir. Jadi pertanyaan saya tadi, mana di Al-Quran bahwa pengikut Nabi Muhammad di atas orang kafir? Jadi pengikut Isa jelas di atas orang kafir. Pengikut Nabi Muhammad yang di mana bahwa dikatakan pengikut Muhammad itu di atas orang kafir? Itu tanggung jawabkan itu Adinda Juma. Jangan beleng-beleng sama Gurunda yang tak terkalahkan ini. Kedua, pertanyaan Adinda Juma kemudian, siapa yang digantung di kayu salib? Saya katakan, pada saat Tuhan kita Yesus Kristus disalibkan, ada 3 orang. Satu, Tuhan Yesus kita, juru selamat kita itu loh, yang menebus kita dari kutukan Taurat. Dan kemudian penjahat sebelah kanan dan sebelah kiri. Kemudian itu yang harus saya jelaskan kepada Adinda Juma, siapa yang disalibkan. Kemudian, yang terkutuk, saya katakan lagi, di Galatia 13 itu, Kristus telah mati untuk menebus kita, menebus Adinda Juma, Gurunda yang terkalahkan ini dari hukum Taurat, sehingga menjadi jalan jadi kutuk demi kita, demi kau dan saya, bukan demi Kristen Adinda. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa yang percaya kepadaku, jadi bukan orang Kristen, barang siapa yang percaya. Kalau Adinda Juma bertobat malam ini dari mendengarkan khotbah atau ceramah dari Gurunda kamu ini, Gurunda dari Apologet Islam ini yang tak terkalahkan ini, Anda akan mendapatkan keselamatan dan akan diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saya katakan sekali lagi Adinda Jumaku, Yesus Tuhan kita, juru selamat kita, tidak pernah terkutuk, tapi Dia menjadi kutuk demi kau dan saya dan semua umat manusia. Adinda Juma, ya. Jadi pertanyaan saya, tunjukkan surah berapa bahwa pengikut Nabi Muhammad itu dari atas orang kafir. Silakan Adinda Juma. Ya, baik. Jangan trauma, jangan trauma. Jadi kalau berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, jelas di dalam Al-Quran Nabi Isa itu tidak disalib. Jadi siapa yang mengatakan Nabi Isa tidak disalib, itulah pengikut Nabi Isa. Saudara mengatakan pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Kafir itu Kristen. Itu udah jelas itu. Berarti Anda sedang mempertontonkan bahwa Kristen itu rendah. Dan pengikut Nabi Isa yang adalah Islam itu lebih tinggi daripada Kristen. Karena Nabi Isa di dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Pengikut Nabi Isa adalah yang mengimani Nabi Isa tidak disalib, melainkan langsung terangkat ke langit. Apakah orang Kristen ikut di situ? Tidak. Berarti Kristen ini lebih rendah daripada umat Islam. Kemudian pertanyaan saya itu loh, siapa yang disalib pada faktanya? Sembahan Anda yang katanya Kristus. Yang disalib ini kan terkutuk.
Dalilnya jelas di situ. Adapun kemudian Anda mengatakan untuk nebus kita EGP dengan kebohongan-kebohongan seperti itu. Yang saya pertanyakan, yang digantung pada faktanya itu siapa? Karena Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus digantung nggak? Digantung. Terkutuk nggak? Sesuai dengan pengakuan Paulus, ya pasti dong. Kan itu pernyataan Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Nah, sekarang Anda tinggal jujur. Benarkah Anda menyembah orang yang digantung terkutuk di atas salib? Benar atau tidak? Atau Anda bingung? Atau Anda malu? Karena ternyata yang Anda sembah adalah orang yang terkutuk di atas tiang salib. Dalam kaidah Islam, itu iblis. Tolong jujur, hargai diri Anda di hadapan saudara-saudara kita Kristen yang mau belajar. Banyak saudara Kristen kita yang ingin belajar dan ingin kemudian menemukan pendebat Kristen yang jujur di hadapan kami umat Islam. Tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa yang digantung? Yesus. Kenapa yang digantung menurut Paulus? Terkutuk. Sadar tidak Anda? Kalau Anda menyembah manusia yang digantung terkutuk? Jawab, ya atau tidak? Oke, terima kasih Adina Juma, teman-teman Islam di bawah. Kalian dengar ya, pertanyaan saya nggak pernah dijawab. Pengikut Isa di atas orang kafir, tunjukkan kepada saya bahwa pengikut Nabi Muhammad yang dimuliakan orang Islam di atas orang kafir. Nggak ada jawaban, puji Tuhan, haleluya. Saya sudah menjawab tadi pertanyaan Adina Juma bahwa siapa yang terkutuk. Itu saya mengatakan, baca sebelumnya, Kristus telah mati untuk menebus kita. Menebus Adina Juma dan Gurunda Las Vegas ini yang tak terkalahkan dari apologet Islam, karena Ustaz apologet Islam sudah ada trauma dan kabur-kaburan sama saya Adina. Kemudian bahwa siapa yang disalib, udah Gurunda tadi udah menjawab. Gurunda itu terkalahkan dari apologet Islam ini loh, bahwa yang digantung di kasus ada 3 orang Adina Juma. Tuhan kita Yesus Kristus juru selamat kita yang menebus kita dari kutuk, dan 2 orang penjahat di sebelah kanan dan sebelah kiri. Saya udah jawab ya. Terkutuk nggak mereka? Kemudian pertanyaan kan yang berbaca kalau Yesus kan pertanyaan saya, terkutuk nggak mereka bertiga ini Bang? Yesus tidak, dia menebus kita dari kutuk. Dalilnya gimana? Dalilnya gimana? Jangan trauma, ini apologet Islam katanya Gurunda tapi mencerah. Enggak, dalilnya gimana? Anda mengatakan bahwa tidak terkutuk. Dalilnya mengatakan terkutuk. Menebus kita dari kutuk gimana sih? Iya. Dipotong kemudian. Dengar Bang. Adina Sebab Juma ada tertulis, bahwa terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Terkutuk nggak tuh? Yang digantung di atas tiang salib Bang? Loh, Yesus tidak, dia menebus kita dari kutuk, gimana sih? Terkutuk nggak? Mana dalilnya kalau Yesus tidak terkutuk? Loh, dia menebus kita kok, bacaan nggak ada urusan dengan tebus menebus. Yang saya tanya berdasarkan dalil, saudaraku, berdasarkan dalil, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Yesus digantung nggak? Ya disalibkan, tapi dia menebus kita dari kutuk. Tapi yang iya, dengan jalan menjadi apa? Dia menebus dosa Anda dengan jalan menjadi apa? Bukan dosa saya, dosa kita. Iya, dengan jalan menjadi apa? Dengan jalan menjadi kutuk demi kita. Dengan jalan menjadi kutuk untuk kita. Menjadi kutuk. Berarti Anda menyembah orang yang mati dengan jalan kutuk, betul? Dia yang menebus kita dari kutuk. Urusan Anda itu belakangan dengan diri Anda di rumah. Ya, kenapa trauma? Berarti Anda menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk, betul? Gurunda Islam trauma sama Gurunda ini. Lihat. Saya ulang lagi. Berarti Anda menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk, betul? Saya menyembah Yesus yang menebus saya dan kita semua umat manusia dari yang kutuk mati dengan jalan kutuk demi kita. Dia menyamakan kita. Berarti Anda menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Gimana? Untuk menebus kau. Anda sudah sadar kan? Bahwa ternyata sembahan Anda itu adalah
makhluk yang digantung dengan jalan yang kutu. menebus kita dari kutu, Berarti yang menebus kita dari kutu. kalau dalam kaidah Islam Yang menebus yang kita dikutuk dari kutu. itu adalah iblis. Bagaimana? Oke, udah dikutuk selesai. sementara Mungkin ada jadi- pemain baru, silakan Anda istirahat, saudaraku. Anda istirahat dulu. Anda simpan rasa malu Anda, ya. Lain kali kalau naik ke sini itu jangan mempermalukan saudara-saudara Kristen saya yang masih sehat. Cukup Anda saja yang tidak sehat. Makanya sebelum menghadapi kita apologet Islam, belajar dulu, belajar. Jangan mau dikalahkan umat Islam lebih rajin belajar Bible daripada saudara sendiri. Kalau ilmu masih nihil, jangan naik. Boleh naik status belajar. Jangan ngeyel, apalagi sombong, apalagi mengaku gurunda. Saya aja nggak pernah mengaku gurunda. Malu saya mengaku gurunda, apalagi nihil ilmu kayak tadi itu. Malu. Kalau hanya modal sombong, itulah iblis. Iblis itu kerjaannya sombong. Berbicara mengenai derajat antara Islam dan Anda yang tadi, Al-Quran sudah menarasikan. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang beriman pada yang gaib, menegakkan salat, menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada mereka. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Mereka orang Islam beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Mereka yakin akan adanya hari kiamat. Maka Allah mengatakan, ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka lah orang Islam yang mendapatkan petunjuk dari Tuhannya dan mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Innal ladzina kafaru, sedangkan orang yang kafir kata Allah, sawaun alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kau katakan kepada mereka kebenaran ataupun tidak kau katakan kebenaran itu, mereka tidak akan beriman. Sudah kau katakan berulang-ulang bahwa yang digantung di atas tiang salib itu adalah yang terkutuk, dia akan pelintir, sampai betul-betul dia terjerumus dengan logikanya sendiri. Kenapa? Kata Allah, ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishamatu wa lahum azabun azim. Allah telah mengunci hati mereka dan pendengar mereka dan juga penglihatan mereka, ada penutup. Bagi mereka azab neraka yang sangat pedih. Tertulis, terbaca, tapi dia matanya tertutup. Dipelintir. Kenapa? Karena dia adalah penyesat. Saya kira begitu. Satu saudara kita gugur dari medan perang. Silakan, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim semuanya yang ada di sini. Ya, malam Bang. Malam Bang Regar. Sebentar ya, kita sapa dulu. Sebentar Bang ya, kita sapa dulu. Ada Bang Baal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Blender. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ceria ya, selalu semangat. Oke. Izin teman-teman ya, ini kan tema pinggir jurang nih yang lagi kita bahas. Izin kalau bisa dikencangkan tap-tapnya ini karena pinggir jurang ini loh. Waalaikumsalam yang baru bergabung. Saya kasih kesempatan untuk Bang Aldaus, sekali lagi Bang Aldaus yang lagi menyimak dari tadi di bawah. Silakan kirim permintaan Bang Aldaus, nanti kita naikkan. Ini ada Bang Gareng, ini agamanya apa? Sama WIM ini agamanya apa nih? Bang Gimbal juga ini agamanya apa? Coba yang bertiga di atas Komal ini buka mute-nya dong. Regan ya Kristen. Bentar lah ya, sabar lah. Ini ada mungkin Kristen juga bertiga nih. Tapi kalau nggak jawab izin saya turunkan ya. Nanti pecah piring blender lagi. Oke, saya anggap mungkin salah tekan. Bang WM Kristen atau Muslim agamanya Bang? Oke, izin turunkan ya Bang ya. Bang Gimbal ini agamanya apa? Oke, silakan lanjut Bang Regar. Silakan. Regan silakan. Buka mikrofonnya silakan. Selamat malam Bang Suma. Iya Bang. Saya ngikutin nyimak dari tadi juga, jadi mau nanya nih, Abang selalu mengatakan bahwa
Alkitab dipelintir dan dibegitu. Setahu saya itu banyak yang sebenarnya itu dalam Al-Quran itu diambil dari Alkitab juga, Bang. Jadi apakah boleh dikatakan dipelintir sementara banyak riwayat, tulisan dan segala yang ada di dalam tuh dikatakan diambil dari Taurat dan Alkitab. Ya, mohon dijelaskan, Bang, gitu. Iya, baik abangku, baik. Jadi berbicara tentang adanya kesamaan. Kalau kita temukan nih dalam dialog lintas agama di mana Kristen mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemah. Al-Quran diwahyukan oleh Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha menyaksikan keadaan tentang Torah, tentang Zabur, tentang Injil. Lalu Al-Quran mengatakan kepada Nabi Muhammad, Bismillahirrahmanirrahim, wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahmah wa hadza kitabun musaddiqul lisanan arabiyya liyunziral ladzina zalamu wa busyra lil muhsinin. Sebelum Al-Quran itu telah ada kitab Musa sebagai imam, sebagai petunjuk dan juga sebagai rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya yang datang kepadamu dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim. Jadi ayat suci Quran datang menjelaskan tentang Torah dalam bahasa Arab. Jadi kalau ada sisa-sisa Torah di dalam terjemah yang saudara pegang, lalu Anda temukan sama dalam Al-Quran, itu karena pencipta langit dan bumi mewahyukan tentang isi Torah itu dalam bahasa Arab ke dalam Al-Quranul Karim yang diberikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu biasa, abangku. Nah, terkait yang tadi yang saya katakan dipelintir, saudara kita yang tadi yang kita kasihi itu, yang memelintir kemudian isi dari Bibelnya sendiri. Di situ Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Dia tidak mau mengaku kalau Yesus itu yang digantung, kalau Yesus itu terkutuk, kalau Yesus itu mati dalam keadaan kutuk. Nggak mau dia, berat untuk diakui. Makanya saya katakan dipelintirnya kemudian Bible-nya sendiri. Begitu, abang. Baik, Bang. Tapi maksudnya kalau dalam konteks terkutuk itu memang dalam kitab-kitab terdahulu pun dikatakan dia akan dicambuk, didera dan ya digantung, yang dikatakan terkutuk betul. Tapi bukan bahwa kita menyembah orang terkutuk, Bang. Itu sebenarnya tidak. Saya melihat begini, sebenarnya tuh kaum muslim itu cuma mengakui, hanya mungkin malu-malu aja untuk mengakuinya. Karena memang ada beberapa perbedaan bahwa dia tidak dilahirkan dan menjadi manusia. Itu yang sebenarnya perbedaannya tuh di situ. Padahal rayakan aku dalam surat Maryam kan bilang apa? Hari kelahiranku, hari kematianku dan hari kebangkitanku. Itu kan itu jelas-jelas wafat dan bangkit, Bang. Bagaimana? Iya, bangkit itu dari kematian, bukan bangkit dari pingsan. Bangkit itu ketika berbicara mengenai surah Maryam, itu betul-betul berbicara tentang kebangkitannya di hari kemudian. Bukan bangkit dari penyaliban, enggak. Itu bahasa yang jelas berbicara mengenai 3 fase dalam kehidupan manusia. Sama seperti Nabi Yahya di data ayat 15-nya, sebelum ayat 33 itu. Semoga diberkahi aku pada saat aku dilahirkan, pada saat aku dimatikan, dan pada saat aku dibangkitkan. Bangkitkan kapan? Ya pada saat hari kiamat sudah selesai. Manusia semua dibangkitkan dari kematian, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Itu nggak ada hubungannya dengan penyaliban. Itu bukan berbicara mengenai penyaliban. Jadi kalau saudara mengatakan kita berbeda dari segi kelahiran terkait dengan oknum ini, ya itu betul. Memang kita berbeda. Justru karena itulah kita berdiskusi untuk mencari ilmu, memberikan edukasi pemahaman. Yang kita sedang bahas di sini, di dalam ajaran agama Islam, abangku,
yang mati, yang dikutuk itu, yang kekal mati, kekal di neraka itu adalah iblis. Sedangkan di dalam agama saudara, yang mati terkutuk itu adalah sembahan saudara. Memang berat. Saya pun tak terima gitu loh. Tapi mau kayak mana? Ada tertulis dalam Bible kayak begitu. Yang sesungguhnya pun aku tak terima, saudara-saudara Kristenku, kok bisa dikatakan menyembah kepada makhluk yang dikutuk oleh Elohim. Nah sekarang permasalahannya adalah dalil yang dituliskan oleh Paulus. Apakah itu firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Yang Paulus katakan bahwa Yesus mati di atas tiang salib dengan jalan menjadi kutuk. Ini fitnah atau firman Tuhan? Kalau saya pribadi ini fitnah. Kenapa ini fitnah? Karena Paulus sendiri yang menorehkan sebelumnya di data 10-nya di Galatia 3 itu. Apa kata Paulus? Terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Itu kata Paulus. Jadi yang terkutuk adalah orang yang tidak melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat. Yesus melakukan, bukan? Ya, Yesus adalah hamba Tuhan yang taat melakukan hukum Taurat. Terus kenapa Paulus mengatakan Kristus yang menebus kemudian orang-orang di luar Yahudi dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk? Ini firman Tuhan atau fitnah? Karena keadaan ini memaksa kita untuk terima. Karena tertulisnya begitu. Ku baca ulang bang ya. Kristus telah menebus kita. Kita di sini Kristen, karena kami tidak. Dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk katara dalam bahasa Yunani. Nah, bagaimana dong? Ternyata Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi apa? Menjadi berkah? Bukan. Menjadi selamat? Tidak. Menjadi kebenaran? Tidak. Tapi menjadi kutuk. Ini berat. Cuman saudara Kristen tidak menyadari kebanyakan. Coba dengan seksama dipelajari Bible itu. Yesus mati karena berkah atau Yesus mati karena kutuk? Yesusnya mati dengan jalan kutuk. Sudah begitu, dilegalkan pula tuh sama Paulus. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Kok sampai segitunya ya Allah? Siapa orang ini? Pak Bombom? Kan bukan. Bang Suma? Kan bukan. Lalu siapa? Siapa lagi kalau bukan Yesus? Sebelum saya, maaf bang, saya mau... Ya, silakan saudara, silakan. Saya mau nanya satu dulu. Apakah Isa itu adalah Yesus menurut ajaran teman-teman Islam? Itu satu pertanyaan Kalau dulu. yang lahir abangku tanpa ayah, diberi hikmat kenabian dan dia adalah nabi rasul kepada kaumnya Bani Israel, ada tertulis di dalam kitab saudara, yes, Isa adalah Yesus alaihi salam, atasnya keselamatan. Tetapi kalau berbicara mengenai Kristus yang keluar dari kubur, yang digantung di salib, itu bukan Nabi Isa alaihi salam. Dan solusinya di mana? Menurut kami Islam, seketika kami belajar Bible, solusinya di mana? Rupa-rupanya sebelum penyaliban, sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang muncul di Pulau Patmos, sebelum ada yang muncul kepada Ananias, dan ketika ada orang ke Damsyik, lebih dulu Yesus berpesan kepada muridnya agar waspada kepada sibilisisis yang datang menyesatkan banyak orang dengan memakai nama Yesus Kristus. Nah, itu solusinya tuh. Itu solusinya, Bang. Oke, kalau memang sama berarti gini, Bang. Dalam Al-Qur'an dikatakan satu orang dalam Al-Qur'an yang ditulis suci adalah hanya Isa. Itu digaris bawahi dulu. Ketika dengan latar belakangnya lahir tanpa ayah dan dia adalah yang membawa banyak mujizat dalam tulisan dalam Al-Qur'an. Oke, itu satu. Yang kedua, mengenai terkutuk. Itu dalam perjanjian lama itu dituliskan bahwasanya zaman Nabi Nuh itu anggap aja kiamat. Jadi dari situlah firman Tuhan turun mengatakan bahwa saya tidak sekali-kali
membinasakan lagi umatku, tapi saya akan menyelamatkannya. Dalam perjalanan waktu dia akan menembusnya sendiri dengan segala siksa dera dan penderitaan yang sampai terkutuk itu karena pelanggaran manusia. Datanglah Tuhan dalam diri Yesus Kristus sebagai manusia. Begitu Bang. Jadi kalau soal yang pertama tadi, dia adalah suci, itu hanya ada satu loh kata yang mungkin dalam Al-Quran dikatakan manusia suci, hanya Isa. Yang tadi saya garis bawahi mungkin sama, yaitu harus diakui dulu di situ. Makasih. Oke, baik saudaraku. Jadi Al-Quran memang betul menyatakan Nabi Isa itu adalah hamba Allah yang suci. Betul. Kisah Para Rasul 4 nomor 30. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hambamu yang kudus. Memang Yesus itu hamba yang suci, kudus. Betul. Oleh karena itulah kami tidak percaya kalau yang mati terkutuk itu Yesus. Karena Yesus itu manusia suci. Manusia suci kok mati terkutuk. Ini firman Tuhan kan memang kayak gitu. Di mana dalilnya Paulus mengaku menerima firman dari Elohim? Tidak ada Bang, itu murni catatan dia sendiri karena kedatangan Kristus. Sedangkan sebelum itu terjadi, Yesus menasihati muridnya Bani Israel agar waspada kepada Yesus palsu yang menyesatkan. Itu dalil dan itu ada di dalam kitab saudara. Sehingga ketika kita berbicara mengenai hal ini, alhamdulillah umat Islam tidak akan kebingungan untuk menemukan benang merah antara Nabi Isa dengan Yesus. Sebelum ada yang keluar dari kubur, sebelum ada yang ngaku-ngaku Yesus kemudian di atas tiang salib, sebelum ada ngaku-ngaku kemudian Yesus di Pulau Patmos dan ketika di Damsyik, Yesus asli sudah menasihati Bani Israel agar waspada kepada penyesat, iblis, planos yang datang kepada mereka dengan menyamar memakai nama Yesus Kristus. Matius 24 nomor 24 apa kata Yesus? Kristus palsu, Yesus palsu, dan nabinya atau rasulnya atau wakilnya akan datang melakukan banyak tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat serta kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Jadi kalau setelah Yesus itu tak ada di bumi, kemudian ada yang disalib, kemudian ada yang keluar dari kubur, lalu kemudian ada datang di Pulau Patmos, ada yang datang mengaku bahwa dia adalah Yesus sang bintang timur. Ya wajar toh, karena itu untuk menggenapi nubuatan Yesus asli akan datangnya penyesat yang memakai namanya. Banyak orang akan disesatkan. Ya wajar kalau banyak yang mengaku pengikutnya. Jadi Begitu saudaraku. mungkin membantah sendiri klaim yang tadi dikatakan dalam surah Maryam, diberkatilah hari kelahiran dan kematian dan kebangkitan. Dan di sini tidak diakui kematiannya, itu satu poin. Dan yang kedua, klaim dalam tulisan dalam Alkitab yang mengatakan, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu akan datang. Jadi itulah yang kita tahu seperti apa pemikiran kami orang umat Kristen seperti itu Pak. Nabi Jadi, palsunya memakai nama siapa Bangku? dalam konteks kami tidak perlu menyebutnya siapapun, tapi itu Yesus mengatakan memakai namaku. Iya, Betul? bahkan Nah, ada yang sekarang membawa nama. sekarang Kita lihat banyak siapa orang- yang datang memakai nama Yesus Kristus? Nabi Muhammad gitu maksudnya? Tidak, saya tidak pernah menyebut itu Bang. Hanya Oke, banyak bagus. orang, banyak sekali, Sekarang banyak. ketika Paulus habis menghancurkan murid-muridnya, setelah itu dia memakai nama siapa untuk ngaku-ngaku rasul, Pak? Tidak, kalau dia itu mendapat penglihatan yang ajaib dan memang Saudara, emang berat abangku, memang berat. tidak. Memang berat. Paulus itu merupakan seorang rasul yang menurut kami itu Siapa Paulus menurut Yesus, Bang? Oh, dia dulu ahli Taurat, orang. Enggak, menurut Yesus siapa Paulus ini? Kalau menurut Anda sebagai pengikut Paulus ini adalah bla bla. Wah, tinggi sekali. saya nggak pernah pengikut Paulus. Sekarang yang saya tanya abangku, siapa Paulus ini menurut Yesus? Oh, dari latar belakang dia tuh seorang yang jahat sih, cuma bilang ya. Menurut Yesus, abang, menurut Yesus. Menurut Yesus dia adalah penyiksa umat-umat Kristen dulu awalnya. Oh, Itu, berarti menurut saudara
menurut Yesus, Paulus adalah oknum yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Betul? Siapapun oknumnya itu. Berarti Kalau udah Paulus memanggil, ini, ya. mohon maaf, Iya, berarti Bang. Paulus ini adalah oknum yang kerasukan 8 iblis di dalam dirinya. Itu pengakuan Yesus. Maka wajarkah kemudian ketika Paulus jujur mengaku bahwa ada utusan iblis yang ada di dalam tubuhku? Karena Paulus menubuatkan orang yang bertobat, yang ada di angkatan jahat itu akan masuk dalam tubuhnya 8 iblis yang membuatnya jauh semakin jahat sebelum dia membunuh muridnya. Itu nubuatan. Saya kasih petunjuk Matius 12 43 sampai 45. Ada oknum yang bertobat, lalu kemudian padanya iblis keluar. Setelah iblis keluar, ternyata iblisnya itu keluar bukan untuk pergi dari orang yang bertobat ini, melainkan pergi mencari iblis-iblis yang lain. Sehingga dia masuk ke dalam tubuh orang yang bertobat tadi. Setelah masuk 8 iblis dalam tubuhnya, semakin menjadi-jadi penyesatannya. Dan Paulus mengaku, aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggoco aku. Sebenarnya kalau kita melihat di situ dikatakan seorang, di original teksnya itu tidak ada kata seorang, tetapi dikatakan sebagai utusan iblis, tidak dikatakan sebagai seorang, tapi utusan iblis. Itu Bang, malaikat. Kalau saya fokus ke yang 2 tadi, Bang, itu tolong ini gak nyambung, karena setelah dalam Al-Quran dikatakan suci satu-satunya yang dituliskan dalam itu suci. Kedua, Bang Juma itu menolak atau membantah sendiri klaimnya bahwa berkatilah hari kelahiranku sebagai manusia, iya, suci. Kedua, matianku yang tadi dianggap tidak mati, dan kebangkitan itu harus agak lebih dalam penjelasannya biar diterima itu, Bang. Coba. Oke, saudaraku, baik. Dengarkan saya pelan-pelan. Pelan-pelan saya bicara nih. Kalau Anda mengakui bahwasanya Nabi Isa itu suci, maka Anda pun harus mengakui bahwa Nabi Isa itu diberkahi dimanapun Nabi Isa berada. Kita harus jujur nih. Kami harus mengetahui nih, apakah saudara saya jujur mengakui bahwa Nabi Isa itu adalah manusia suci, dan Nabi Isa, menurut Nabi Isa, dia dimuliakan oleh Allah, dia diberkahi oleh Allah dimanapun Nabi Isa berada. Wa ja'alani mubarakan ainama kuntu. Dan aku, Nabi Isa, seorang yang diberkahi di mana saja aku berada. Karena Nabi Isa manusia suci, diberkahi dimanapun saja berada, maka mustahile yang terkutuk di atas salib itu adalah Nabi Isa alaihi salam. Saya bukan menjilat ludah saya, enggak, atau membantah dalil saya, enggak. Tak ada alat di dalam diri Anda yang bisa menangkap penjelasan saya. Nabi Isa suci, kalau begitu dia tidak terkutuk. Nabi Isa diberkahi dimanapun berada, kalau begitu dia tidak terkutuk. Lalu siapa yang terkutuk ini? Di Islam iblis, di Yahudi iblis, di Kristen Tuhan, betul? Betul Bang? Bukan, kalaupun dikatakan itu karena dia menangguh, dia turun ke bumi untuk menebus manusia dengan jalan gantung salib, di mana dengan jalan menjadi apa Bang? Iya, yang dikatakan terkutuk harus gantung di kayu salib, ya terkutuk orangnya digantung. Berarti betul Anda menyembah manusia yang mati dengan jalanku. Iya, menebus kita yang terkutuk. Alhamdulillahirabbil alamin. Zaman Nuh itu udah dibasmi semua. Sudah 2 orang yang mengaku Tuhan tidak akan sekali-kali untuk kalau menyembah makhluk yang mati dengan jalan kutuk. Adapun alasannya menanggung dosa, membayar dosa, membebaskan dosa, itu urusan belakang. Yang pasti Anda adalah penyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk.
Manusia yang mati dengan jalan kutuk itu bukan di surga tempat kembalinya, tetapi di neraka. Kalaupun benar dia menanggung dosa-dosa Anda, dia tanggungkan kemana? Ke surga atau ke neraka? Tetap aja ke neraka. Maka muncul pertanyaan demi ilmu. Apakah yang menanggung dosa-dosa ini ke neraka ini orang suci atau iblis? Karena dosa tempatnya neraka, bukan di surga. Ketika seluruh dosa dilimpahkan ke pundak Yesus, kemana Yesus membawanya? Surga? Mustahil. Lalu kemana? Ke neraka. Pertanyaan kedua muncul. Siapa yang ke neraka? Tuhan atau iblis? Alhamdulillah, saudara, Anda sudah mengakui bahwa yang mati di salib itu mati dengan jalan kutuk dan itu adalah sembahan saudara. Oke, thank you. Gila kali yang dikutuk tuannya. Mampus kali kita, bah. Tuan, aduh, mancur, bah. Sahabat Kutuk. kecil, barakallah. Pemahamannya dangkal, maaf. Hentian lagi ya Bang Regar ya. Ini ada teman-teman Kristen, ada Toba sama Julius. Selamat malam Bang Toba sama Bang Julius. Laik Toba, dibuka mikrofonnya Laik Toba. Toba Marhian. Ito kak, laik ini. Udahlah, laik to lah. Laik dengan Ito. Oke, Bang Julius saja. Silakan Bang Julius. Apa yang mau ditanggapin? Silakan Bang. Ya, Bang, aku ini kan orang awam ya. Aku nggak tahu tentang masalah agama ya. Cuman aku mau tahu maksudnya. Apakah kita ikut agama sesuai keyakinan abang itu, apakah kita masuk surga? Gitu. Maksudnya kita itu selamat apa tidak? Gitu. Islam itu artinya damai sejahtera. Damai sejahtera itu di surga, bukan di neraka. Kalau yang di neraka itu terindikasi pengikut Kristus. Kenapa? Karena Kristus itu terindikasi penyesat. Di mana dalilnya? Matius 24, 23, 24. Kristus adalah penyesat yang menyesatkan banyak orang, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan. Jadi pengikut Kristus indikasinya neraka. Tapi kalau Islam itu selamat. Selamat itu di mana? Ya surga. Begitu Bang. Oke, baik Bang ya. Ya. Jadi kesimpulannya Bang ya, kesimpulannya ya bahwa orang yang tidak beriman di luar Islam atau tidak beriman kepada Allah atau intinya di luar Islam tidak memiliki tempat kekekalan atau hidup yang kekal atau yang disebut kata sehari-hari bahwa surga. Benar nggak Bang kesimpulannya itu? Betul. Di luar damai sejahtera neraka. Ya Bang. Nah, jadi berarti seluruh agama di muka bumi ini di luar Islam masuk neraka. Benar nggak Bang? Ya, pandai ya Bang ini. Ya udah, berarti ya abang ini memang pintar, tapi pintar menampar muka sendiri. Maksudnya gini Bang, saya kan udah mempelajari semua para kitab. Oh, orang pintar tadi, Bagaimana tapi mungkin? berbohong kayak Iya. Paulus ngaku awam, bodoh gitu ya. Oh, cara-cara Paulus gitu maksudnya. Oh, boleh, Gini, nggak apa-apa. Tepuk tangan untuk abang yang pintar tapi pura-pura bodoh. Nggak apa-apa Bang. Lanjut. Nah, gini Bang, maksudnya Gas. gini. Ya, ternyata saya udah jujur ya, dan dia sudah jujur ya, bahwa dia udah mengatakan sendiri teman-teman bahwa dia itu mengklaim bahwa seluruh umat di muka bumi ini, seluruh agama-agama di muka bumi ini yang tidak beriman, intinya di luar Islam, berarti semua masuk neraka. Ya itulah. Jadi teman-teman di bawah kalian harus tahu bahwa manusia di muka bumi ini, bangsa yang paling diberkati di muka bumi ini dari zaman sampai ke zaman, dari manusia pertama sampai sekarang, itu adalah orang-orang Israel ya. Di dalam kitab-kitab semua menyatakan bahwa ya dia itu adalah bangsa pilihan. Dia di dalam Al-Baqarah 47 dan Yunus 90 mengatakan bahwa mereka itu adalah umat pilihan Allah ya. Jadi kesimpulannya begini teman-teman, kalian dengar semua ya. Ya, bagaimana mungkin mereka mengklaim bahwa orang-orang pilihan itu masuk neraka? Bayangkan ya. Tadi saya ambil jujur-jujurannya aja. Ternyata mereka mengatakan hal itu. Bagaimana kita bisa percaya seperti apa yang mereka katakan ini?
Coba bayangkan, kita bisa membedakan bahwa Tuhan mereka dan Tuhan yang orang-orang benar itu berbeda. Ya, bayangkan mereka mengklaim bahwa orang-orang Gejala Yahudi awalnya juga seperti percaya apa kepada ya Yahweh kira-kira? masuk neraka. Oke. Itu aja Bang, aku udah mendapatkan kesimpulan. Menurut Oke, Bang. Anda, Al-Quran mengatakan Bani Israel orang selamat. Anda sendiri Bani apa? Bang, aku tidak berbicara tentang apa-apa, tapi aku mengatakan kepada semua umat. Iya, Al-Quran Semua mengatakan umat. Bani Israel orang yang selamat. Nah, Anda sendiri Bani apa, Bang? Ya. Bani Aku guguk, bukan- paman, guguk. Aku bukan di Israel, Bang. Tetapi aku tadi Oh, mencari- berarti Anda nggak mencari selamat. kebenaran. Iya, aku Berarti mencari Anda nggak selamat. kebenaran di situ. Ini tak kasih dalil, Saudara Julius, yang adalah orang cerdas tapi pura-pura blow on, menurut pengakuannya. Yeremia 29 nomor 11, sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kalian. Demikianlah firman Tuhan. Apa rancanganku? Rancanganku adalah Kristen. Rancanganku adalah damai sejahtera, Islam. Dan bukan rancangan kutukan. Penyembah orang yang dikutuk, bukan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Saya kembalikan kepada saudaraku yang pintar tapi pura-pura blow on. Menurut Tuhan, berdasarkan dalil Yeremia 29 nomor 11, yang dirancang Tuhan untuk manusia itu adalah rancangan damai sejahtera yang adalah shalom, yang adalah Islam, atau rancangan pengikut Kristus. Jujur. Ya jujur ya, kita jujuran ya di sini ya teman-teman di bawah dengar ya. Ya, aku di sini ya. Tadi dia tidak menangkapi apa yang saya tanyakan dia. Saya di sini tidak mengakui bahwa saya itu masuk neraka, masuk surga ya. Bayangkan ya. Cuman saya mau olah dia aja. Dia berani mengklaim bahwa umat-umat pilihan Tuhan dari zaman ke zaman bangsa itu dikatakan bahwa pilihan Tuhan. Kok masa dia mengklaim bahwa bangsa itu juga masuk neraka? Berarti kesimpulannya apa yang diajarkan oleh pada dirimu itu datang dari mana? Saudara, Bayangkan, pertanyaan teman-teman. saya, rancangan Tuhan berdasarkan Yeremia 29 nomor 11 itu rancangan shalom atau rancangan Kristen? Jawab. Iya, aku jawab ya. Aku nggak perlu lama-lama gitu aja ya. Aku mau mencari kebenaran di situ aja. Aku tahu bahwa ternyata ya, Baik, ternyata Saudara aku baru Julius tahu. yang pintar sekali. Mungkin di sini bukan kelas Abang. Silakan Abang mencari kelas malaikat. Malaikat mungkin butuh pengajaran dari Anda yang pintarnya bukan main bodohnya ya. Masya Allah, luar biasa. Silakan sahabat untuk dinaikkan lagi saudara kita Kristen yang mau diskusi. Siap Gurunda. Silakan teman-teman Kristen typing ya. Ini Toba dari tadi naik tidak ngomong, sekali lagi dipanggil. Bang Toba silakan dibuka mikrofonnya. Kalau Kristen silakan ngobrol-ngobrol santai sama Bang Zuma. Yang Kristen typing aja di bawah ya. Saya Kristen Bang, naikkan saya. Saya menyembah Tuhan yang terkutuk gitu. Boleh kalau kayak gitu. Ada Trian, Bang Trian, selamat malam. Kristen atau Muslim Bang? Panggilan kedua untuk Bang Trian. Agamanya Kristen atau Muslim? Awas diteriakin lagi nanti. Hoi! Udah ku bilang kalau mau berperang bawa pedang kau. Oke, Bang Roni, selamat malam Bang Roni. Kristen atau Muslim Abang? Selamat malam Pak Zuma, saya Kristen Pak. Oh iya, selamat malam Le. Selamat bergabung, silakan Le. Malam saudara, salam kenal. Ini mohon maaf sebelumnya kita ini diskusi tentang apa ini? Membahas agama Kristen atau Dua-duanya abangku. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Kitabnya Yahudi juga di Kejadian 3 nomor 16 yang terkutuk itu iblis. Tapi di Kristen Paulus mengatakan Kristus itu mati dengan jalan kutuk sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Berarti ketika Anda menyembah Kristus yang digantung ini,
Berarti sembahan Anda mati dengan jalan kutuk. Sedangkan Islam yang mati dengan jalan kutuk itu iblis, Bang. Begitu juga kitabnya Yahudi yang digantung yang disalib itu juga yang dikutuk juga itu adalah iblis. Kenapa di Kristen justru yang disembah adalah yang dikutuk gitu, Bang? Itu mungkin keliru bapaknya. Kita itu Ya, mungkin. Silakan, Bang. itu ya bukan kita berdialog seperti ini ya. Kita sudah dari kitab-kitab. Maksudnya dari kitab saya Alkitab itu sejarahnya memang sudah ada Pak dari zaman kuno Pak Zuma. Iya, Dari sejarahnya zaman-zamannya. bahwa kitab itu mengajarkan pengikutnya untuk menyembah kepada dia yang mati terkutuk di atas salib, Bang. Kalau bolehkah saya Boleh, Bang. berai? Boleh, boleh. Kalau dalam ajaran saya itu Pak, bagaimana ya? Saya juga bukannya terlalu hafal tentang namanya religi atau agama. Tapi memang kalau di agama kita itu memang sempurnalah Tuhan itu. Karena di ajaran saya itu pribadi kita Kristen itu Tuhan itu 100% bisa jadi manusia, 100% bisa jadi Tuhan. Menurut reinkarnasinya atau ininya yang dia mau gitu Pak. Tapi mungkin menurut saya itu beda-beda Pak. Memang semua tujuan agama itu gak mungkin lah ya kalau satu agama satu Tuhan, satu agamanya lagi satu Tunda kan. Tapi kan perbedaannya atau perwujudannya mungkin beda-beda. Kalau dalam Buddha berbentuk kayak macam kuil namanya tempat agamanya. Kalau di Muslim ya tempatnya namanya yang kayak tulisan Arab itu kan gitu. Nah kalau kita itu saya bilang itu patung Tuhan Yesus Kristus itu enggak bisa di ini Pak, di monopoli atau di ini dia, karena memang bukan cuman kita aja yang berdebat ini, bahkan dunia sudah mengakuinya kalau Tuhan yang disalib itu Tuhan Yesus, bukan malah yang Bapak bilang tadi iblis begitu. Bukan, Abang, bukan. Saya nggak mengatakan bahwa yang disalib itu iblis, enggak. Saya mengatakan. Tapi tadi Bapak bilang roh yang tadi terkutuk gitu, maksudnya itu gimana? Ya oke, saya ulang lagi. Di Islam yang terkutuk itu iblis. Di Yahudi yang terkutuk itu iblis. Di Kristen yang disembah adalah yang terkutuk. Berdasarkan Galatia 3 nomor 13. Kalau di Islam dan Yahudi yang dikutuk itu adalah iblis, kalau di Anda yang disembah itu yang dikutuk. Itu dalil, Bang. Galatia 3 nomor 13, Kristus. Ini Kristus siapa? Tuhan Anda kan, sembahan saudara kan. Kristus telah menebus kita. Kita di sini kan Kristen, pengikut Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Itu pengakuan Paulus. Terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Siapa orang yang digantung ini? Yesus. Kenapa dia menurut Paulus terkutuk? Nah, orang yang digantung terkutuk ini yang adalah Yesus berdasarkan dalil itu adalah sembahan saudara. Berarti saudara menyembah orang yang terkutuk. Sekarang pertanyaannya yang mengutuknya siapa? Kan Tuhan. Nah, sekarang yang dikutuk Tuhan itu orang benar atau iblis? Susah ya Pak ya kalau cerita yang berbeda ini Pak. Barakallah Bang Kadirob. Iya enggak, saya berbicara Bible Anda menjelaskan begitu. Nah sekarang di dalam pengakuan Tuhan berdasarkan Bible kan banyak tuh. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Ulangan 21 nomor 22 23. Itu sebelum kelahiran Tuhan Yesus Pak. Itu perjanjian lama yang Bapak kutip, bukan perjanjian baru. Itu kitabnya Yesus atau bukan, Abang?
Yang saya tanya itu yang Bapak kutip itu perjanjian lama, bukan perjanjian baru, Pak. Iya, perjanjian lama itu kitabnya Yesus atau bukan, Abang? Itu sebelum Tuhan Yesus dilahirkan ke dunia atau lahir ke dunia berwujud sebagai manusia. Iya, secara maksud saya keilahiannya. yang Anda katakan itu perjanjian lama itu memang kitabnya orang Yahudi. Yesus punya kitab itu, abangku. Itu kitabnya Makanya dalam Yesus. kitab saya itu, Pak, saya memang nggak terlalu ini begitu-begitu kalau gereja. Tapi kalau namanya itu kan ada itu, kalau nggak salah saya mengingatnya itu dalam kitab saya itu ada tertulis di Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah sehingga ia rela menurunkan anaknya yang tunggal untuk dikorbankan. Di mana itu dalilnya, Bang? Nggak ada itu. Di Yohanes, Pak. Kalau nggak salah saya di Yohanes, Pak. Makanya saya itu, Pak, memang belum terlalu ini, Pak. Tetapi, Pak, begini, Nggak Pak. ada Ya. dalilnya begitu. Bukan begitu. Maksud saya begini, Bang Pak. Bang Ronei, izin Bang. Nggak dengar dulu, Pak. Kita ini memang awam. Saya tahu Bapak itu paham agama, tapi agama orang lain yang Bapak pelajari, bukan agama Bapak sendiri. Begitu loh. Asal berdialog selalu agama Kristen yang Bapak bahas, bukan agama Ini Bapak agama sendiri. Ya saya itulah kita, membahas Pak. dua Kita itu orang agama Kristen yang itu, Pak, ada hukum kasih. kasih Gitu, apa Pak. itu? Kasih sengsara, kasih sesat. Hukum Kasih kasih itu, neraka. Pak, begini loh, Pak. Kalau perumpamaannya nggak usah heran. apabila Itulah kebetulan ditampar Suma. Woi, Berapa kali Makasih, salah balik kan, terus. woi. Bising. Udahlah, Pak. Bapak itu sama Nggak ini usah TV heran. aja Kalau kalah. memang komentar botol Saya ini semua. kurang semangat. Selamat malam. Izin ya. saya Selamat malam turunkan ya. Cuma. Malam. Selamat malam. Malam. Aku mau tanya Tuhan mana yang kau Jumat sembah? Baca An-Naml 91 Tuhan negeri Mekah. Oke. Al-Quran ditujukan buat siapa? Baik. Baca si surah itu satu-satu, untuk penduduk satu-satu, Mekah Bang. dan negeri sekelilingnya. Satu-satu, Bang. Jadi satu-satu. Tuhan di Alkitab adalah Tuhan Allah Israel. Jadi Oke. kamu harus belajar tentang kitabmu. Kalau Suma Ya. kan Upahmu kakeknya sebagai keturunan orang Arab, bertakwa. makanya dia Udah, woi. Kenapa tidak Udah. perempuan montok? Woi. Jadi jangan kau bahas Alkitab kitabmu. Udah, tidak kau kenal. bertanya Kenapa apa kamu kau ini? suka? Udah biar dijawab. Woi, sekali. Kenapa kau Udah. suka? Jadi gitu cuma. Coba jawab dengan Jangan main Al-Quran. keroyok, jangan main keroyok. Coba Ini kayak jawab dengan settingan ya. Al-Quran, Yang jangan satu bahas dia Alkitab, Coba jangan gini lompat ya. pelan-pelan. Jadi kamu selalu membahas bahasa Alkitab. Kita berdebat soal kitabmu saya jawab. Kau malah manusia ini, bukan kandang babi. Ngoceh aja kau dari tadi. Perasaan cocokologi. Ya. Hei, Allahu Akbar. Blender jadi moderator nggak yang di bawah yang ketawa-ketawa diblokir, yang ketawa. Izin satu-satu ya teman-teman Kristen. Coba kalau naik itu ngomong satu-satu, jangan bicara sendiri. Gimana? Kalian kalau main catur sendiri, berdua lah main catur. Os, jadi kan aku mau os biar ku tembak yang bandel-bandel os. Oke. Ini ada Bang Medi. Selamat malam Bang Medi. Silakan dibuka mikrofonnya, Bang Medi. Kristen atau Muslim agamanya Bang? Udah tuh Blender. Ada Bang Jimmy juga. Silakan dibuka mikrofonnya. Teman-teman yang Sabar ya, dikeroyok nggak apa-apa, sabar ya. Cuman yang host, yang moderator tolong diblokir yang ketawa-ketawa di bawah itu. Allahu Akbar, Masya Allah. berarti cuma Bang Leomart yang Kristen ya. Silakan Bang Leomart. Ngomong pelan-pelan Bang ya. Ada Pak Guru nih, Pak Guru Marwoto. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya. Ya, Ya. silakan Bang. Gini. Sedikit saya luruskan 1 menit aja terkait dengan Al-Quranul Karim, Tuhan negeri Mekah. Di dalam kitabnya orang Yahudi disebut begini, terkait dengan Tuhan, dialah Tuhan semesta alam. Di dalam Hosea 12 nomor 5, Tuhan semesta alam. Apakah Tuhan semesta alam adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Nah, itu pertanyaan sederhana. Jadi Tuhan semesta alam itu adalah Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan negeri manapun.
karena dia adalah Tuhan semesta alam. Jadi kalau dikatakan saudara kami non-muslim, Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan untuk negeri Mekah saja, berarti Tuhan Israel, Tuhan untuk orang Israel saja. Sedangkan Al-Quran mengatakan Allah adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa muncul ada dalil Tuhan negeri ini? Karena orang-orang Quraisy pada saat itu menyembah berhala-berhala. Sedangkan berhala adalah bukan Tuhannya Mekah. Tuhannya Mekah itu adalah pencipta langit dan bumi. Semoga saudara punya perangkap yang bisa menangkap penjelasan saya. Silakan. Mute-nya dibuka Bang Leo. Nanti diteriakin lagi Bang Leo. Jangan. Oh, jangan. Ya, saya mau bahas apa ini ya? Soalnya saya udah nggak percaya sama agama-agama sih. Bang Hatim ini. Soalnya apa ya, Suma ya, selama saya hidup saya nggak pernah dapat bukti sih. Salah satu orang gitu kayak gini ya, setiap agama kan selalu mengklaim punya Tuhan yang benar, ada surga neraka. Tapi saya nggak pernah dapat orang yang udah meninggal terus hidup kembali, terus dia ngomong gini, oh ini Tuhan yang benar, ini agama yang benar, ini yang harus kita pilih. Nggak ada sih, semua kan hanya doktrin sama imannya aja. Dan itu fakta sosialnya, itu fakta yang terjadi secara logik. Kenapa Anda nggak percaya lagi agama Anda Kristen? Alasannya? Semua agama, saya udah Iya, semua agama kan memang tadinya Anda bukan Islam, tadinya Anda Kristen. Kenapa saudara tidak percaya Kristen lagi? Karena ya, kalau di Kristen salah satu contoh ya banyak juga pendeta suka bohong gini gitu, ritual-ritual agama semua dibuat oleh manusia. Setelah saya pelajari Muslim sama juga, ini nggak ada beda-bedanya, ini beda 11-12. Terus saya berlogika gini, ada benarnya juga, ngapain juga beragama? Orang kok belum pernah ada mati terus hidup lagi, terus dia ngomong gini, oh ini Tuhan yang benar, ini surga, ini agama yang harus kita imani. Ya dasarnya ternyata semua hanya doktrin, imani aja. Oh, kalau misalnya dalam kelas ada ujian Bang, terus kunci jawabannya disertakan bisa dengan soal. Gini Bang Suma, nggak bisa kasih analogi seperti itu, sesuatu yang sakral ya. Yaudah Anda dibawa aja dulu, Anda istirahat di bawah. Iya, oke. Anda di bawah, Anda dengan cangkul, silakan Anda mencangkul. Jadi bumi ini tempat kita hidup itu tempat ujian. Makanya kita itu diberi kehendak bebas. Jadi pada diri manusia itu yang pertama, manusia itu adalah makhluk intelektual, punya kecerdasan. Dengan kecerdasan manusia itu, jangankan kemudian melakukan penemuan, membantah Tuhannya pun bisa. Karena kecerdasannya, karena kesombongannya, dia membantah adanya Tuhan. Padahal dulu dia ganteng, sekarang dia keriput, giginya udah mulai tinggal satu-satu. Dia tidak sadar itu kalau itu adalah panggilan alam kubur. Tapi dia sombong. Untuk apa beragama? Tuhan itu nggak ada kok. Nggak ada orang yang pernah mati lalu keluar dari kubur. Ya Anda aja yang mati baru keluar dari kubur. Alam semesta ini tempat ujian. Manusia itu pertama diberi kehendak bebas, diberi kemampuan intelijensi, ada insting kemanusiaan sebagai pemimpin, utamanya memimpin dirinya. Yang kedua, manusia diberi kehendak bebas, pilihan. Dia bisa beriman, dia bisa kufur. Itu hak mutlak yang menjadi hak manusia. Apa itu keadaan ini? Ada. Manusia itu pintar, manusia itu cerdas, manusia itu bisa berpikir. Dan yang kedua, setelah dia mampu berpikir, dia bisa memilih antara kufur atau dia beriman. Nah, yang ketiga, kodrat manusia itu diuji. Dunia ini ujian. Sikit-sikit ujian. Belum apa-apa anak minta beli motor, ujian. Belum apa-apa istri sakit, ujian. Belum apa-apa sakit, itu ujian. Maka setelah diuji, apakah manusia ini menggunakan tingkat intelijensinya
untuk mendudukkan perkara kemana hendak ia pergi ketika ia sakit, ke dukun atau ke rumah sakit. Itu keadaan, tidak bisa tidak. Jadi yang namanya ujian tidak mungkin disertakan kunci jawaban. Kalau misalnya ada orang mati, dia misalnya Islam, meninggal dunia, lalu kemudian keluar kepalanya dari kubur. Saudara-saudara sekalian, jangan kau beragama di luar Islam, karena di alam kubur ini ku tengok orang-orang di luar Islam semuanya menderita. Maka tak ada lagi orang yang berpikir untuk menelaah kemudian kebenaran agamanya dan keyakinannya masing-masing. Semua orang akan menjadi binatang. Kenapa? Yang tunduk kepada keadaan. Kambing tidak pernah menggantikan makanannya dengan makanan soto Betawi. Bosan makan rumput, besok mau makan bakso deh. Nggak ada itu, nggak ada. Tunduk pada keadaan. Nah, ketika kemudian ada orang berbicara dari kubur, misalnya orang yang sudah mati bangkit dan berbicara, yang benar adalah agama Islam, yang tidak benar adalah agama Kristen, maka tak ada lagi yang mau beragama Kristen, semuanya Islam. Lalu buat apa kita dikasih tingkat intelijensi? Buat apa kita dikasih hak milih kalau begitu? Berarti bukan lagi iman. Itu sudah bukan iman lagi, karena kita sudah tahu. Yang dikatakan iman itu tidak melihat tetapi meyakini. Itu iman. Dia keluar dari agama Kristen karena di Kristen ada pembohong, ada pendusta. Yang mau kemana dia itu? Nanti dia keluar dari rumahnya itu karena di rumahnya banyak pembohong. Keluar lagi dari kantornya karena di kantornya banyak pembohong. Inilah orang yang tidak sehat akal. Udah jatuh ketimpa tangga lagi. Maunya dia tetap aja di Kristen, baca Bible dengan seksama, pelajari Bible dengan sungguh-sungguh. Gunakan akal sehat menelaah isi Bible untuk mendapat petunjuk, bukan doktrin dan dogma. Malah keluar dari sana dengan menghina para pendeta dan pastor. Sudah jatuh ketimpa tangga lagi. Kalau di Kristen minimal jatuh, tapi tidak ketimpa tangga. Bisa dia belajar Bible, menemukan kebenaran di dalamnya hingga sampai kepada hidayah. Begitu Cak Kangkung. Silakan saudara-saudara yang lain. Siap. Izin sapa dulu, ada Bapak dosen Kristologi yang lebih tinggi ilmunya. Assalamualaikum Bang Ardiansa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Guru Ndasuma. Assalamualaikum teman-teman muslim semuanya yang ada di atas dan di bawah. Waalaikumsalam. Sehat-sehat abangku. Alhamdulillah, amin. Oke, izin saya sapa, ada Bang Ratno Fernandes. Selamat malam Abang Ratno. Agamanya apa Bang? Silakan dibuka mikrofonnya. Bang Ratno, selamat malam. Awas, panggilan ketiga bahaya nih. Bang Ratno, panggilan terakhir. Hei! Sudah kau bilang. Itu juga kode juga buat tetangga saya supaya bikin kopi. Oke, Mbak Hana, Ito Hana, wadah Ito Hana Sianipar. Selamat malam Ito. Selamat malam. Ya, silakan Ito cantik, silakan. Saya izin bertanya, boleh? Boleh. Silakan. Pertanyaannya bagus. Model lembut. Model lembut. Saya bisa dibesarin open cam nggak? Boleh. Tolong dibesarin. Silakan. Sabar ya. Iya. Saya mau tanya, Mang Juma yang terhormat. Iya. Dalam Sahih Bukhari 4414, benar nggak ini kira-kira kisahnya? Telah menceritakan kepada kami, Zakaria bin Yahya telah menceritakan kepada kami Abu Usfayah Hisyam berkata,
telah menceritakan kepada kami dari bapaknya dan Aisyah. Dia Ya. berkata, saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya Mm-mm. kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka, dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, titik. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. Dalam QS Al-Azhar 51, saya Aisyah berkata, saya tidak melihat rohmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginan Anda. Apa yang saudari ini pahami di situ? Ya, ya Bang Juma yang terhormat, Iya. apakah di situ benar? Apakah itu boleh digauli istri yang udah dicerai, lalu boleh digauli siapa yang kamu kehendaki? Di mana dalilnya boleh kau menggauli istri yang kau ceraikan, mana? Tadi yang saya baca. Di mana itu tertulis? Di situ justru dikatakan bahwa Al-Azhar 51. tidak ada dikatakan menggauli istri yang sudah dicerai, nggak ada. Nggak ada dalilnya kayak gitu, Ibu. Kok bisa ya? Tapi oke, aku baca lagi. Apa aku salah baca kali ya? Mungkin. Ingat ya, di situ, di hadis itu ada kemudian Hisham bin Urwah bin Az-Zubair bin siapa nama bapaknya itu? Bin Al-Awwam kalau nggak salah. Itu dalam ilmu hadis ditemukan dia sebagai orang yang buruk hafalannya. Itu jelas itu. Jadi di situ kemudian dikatakan Aisyah, lalu kemudian Urwah bin Az-Zubair, lalu Hisham bin Urwah. Itu hafalannya buruk. Nggak bisa dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menilai pribadi Rasulullah Muhammad SAW sebagai hal yang mutlak. Lagi pula, hadits yang Anda baca itu tidak sesuai dengan apa yang ada di original teksnya. Anda mengatakan Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan, itu nggak ada. Kok aneh ya? Izin Pak Bang Zuma terhormat. Tapi yang saya baca ini Sahih Bukhari 4414. Iya. Ini berarti Yang mana di situ yang mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad menggauli istri yang sudah diceraikan? ini keterangannya, aku baca lagi ya. Ya, silakan. Ya. Hmm. Saya selalu dari situ aja ya biar jelas. Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka ketika Allah Ta'ala menurunkan ayat, kamu boleh mendangguhkan dalam kurung menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka dalam kurung istri-istrimu, dan boleh pula menggauli siapa yang kamu kehendaki, dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu. QS Al-Azhar 51. Saya Aisyah berkata, saya tidak melihat robmu kecuali cepat-cepat memenuhi keinginanmu. Sini ada Pak Juma yang dibilang kamu boleh menggauli. Itu bukan menceraikan, Gurunda. Bukan menceraikan itu, Gurunda. Salah itu dia ngomong itu. Salah terjemahannya itu. Ya, Salah coba terjemahannya itu, Gurunda. Coba Saya tampilkan coba baca bahasa aja. Arabnya coba. Coba bahasa Arabnya yang mana yang menceraikan coba. Minhunna wa tu'wi ilaik man tasya. Yang mana di situ menceraikan?
Ini kan Sahih Bukhari. Nah, ini Pak, saya kan nggak bisa bahasa Arab, lalu saya baca terjemahannya. Terjemah Anda baca. Terjemah Anda baca di link lagi kan gitu. Bahaya itu. Ya, ini Sahih Bukhari 14. Iya tahu. Tapi itu kan bukan di kitab hadits Anda baca kan? Itu di link yang ada di internet kan? Iya, linknya hadis tazkiyah. Nah, sedangkan Al-Quran yang Anda kutip tadi itu adalah Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 51. Yang digauli di situ, kalau beliau mau adalah mereka yang engkau kehendaki. Tidak ada diceritakan bahwa sudah kau ceraikan. Itu nggak ada dalam Al-Quran, itu nggak ada. Oh, berarti Sahih Bukhari salah. Aku sih nanya aja. Botol ini Tidak ada diceraikan di situ. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang telah engkau sisihkan, tidak ada dosa bagimu. Bukan diceraikan di situ. Kalau maksudnya disisihkan apa, Pak Bang Joma? Ya, disisihkan itu artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lagi mengingini, bukan diceraikan. Turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya wa man ibtagait mimman azalta. Kan dalilnya kayak gitu. Fala junaha alaik zalika adna an taqarra ayunuhun wala yahzan wa yardain bima ataituhun kulluhun wallahu ya'lamu ma fi qulubikum wa kana Allah aliman halim. Enggak ada di situ. Enggak ada kata cerai di situ, enggak ada. Istri-istri yang telah engkau sisihkan. Artinya disisihkan itu menangguhkan untuk digauli. Engkau Nabi Muhammad boleh menangguhkan untuk tidak menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka istrimu. Dan boleh pula engkau menggauli siapa di antara mereka yang engkau kehendaki. Siapa yang engkau ingini untuk menggaulinya kembali dari istri-istrimu yang kau tangguhkan. Jelas kok itu. Kalau kita merujuk ke original teksnya. Gitu. Ya. Betul ya. teman-teman. Lalu Luar biasa Gurunda. Betul Gurunda itu, betul. Oh iya, memang begitu. Betul itu Gurunda. Sesuai dengan data yang saya punya Gurunda. Jadi di situ turji itu bukan menceraikan, ditangguhkan. Makanya saya katakan dia itu modal terjemahan gitu loh. Ya kan dia Nah, sekarang dia kan. Saya kan iya cuma Gurunda. Sekarang baca. gantian Gurunda. Sekarang Gurunda gantian bertanya kepada si Hana, kan sudah dijawab sama Gurunda dengan bagus, dan di situ menangguhkan teman-teman ya. Turji di situ menangguhkan, bukan menceraikan. Nah, ya itu salah terjemah di hadis. Ya maklum lah ya kan. Dia kan modal terjemahan. Oke, sekarang Gurunda Zuma silakan bertanya kepada Hana. Hana silakan didengarkan pertanyaan dari Gurunda Zuma supaya diskusinya bisa terdengar elegan gitu kan. Silakan Gurunda, pertanyaan Gurunda. Silakan Gurunda. Iya. Ya, dengar dulu Hana. Dengar dulu. Ya, Saya boleh bertanya sabar ya. Sabar Hana, sabar. Silakan Gurunda. Iya, baik. Ada hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan junjungan kita masing-masing ya. Junjungan saudara kan Paulus, kalau kami adalah baginda yang mulia, baginda Rasul Muhammad SAW. Ada hal yang ingin saya pertanyakan kepada saudara saya ini. Di dalam Galatia 4 nomor 19, Paulus di situ mengaku bersalin. Bagaimana seorang laki-laki ini bisa bersalin? Coba dijelaskan kepada kami. Apakah ada yang menggauli dia dari belakang lalu hamil atau gimana? Silakan. Majang bersalin, hamil dia. Aduh, hati kita. Paulus hamil, aduh, hancur kali ya. Kenapa jadi tertawa ini? Galatia 4 nomor berapa Gurunda? Nomor 19. Saya serius. Ini berbicara mengenai junjungan kita. Paulus itu kan junjungan saudara. Oh ya, silakan. Tadi Nabi Muhammad kami sudah memberikan solusi dari kebingungan Anda. Nah sekarang kami juga bingung, seorang laki-laki bersalin, apakah dia disuntik
janin atau dia operasi untuk kasih rahim di perutnya atau gimana? Karena di situ mengatakan aku menderita sakit bersalin gitu. Silakan Mbak Hana. Gampang. Itu maksudnya bersalin, artinya kan bukan bersalin seperti wanita bersalin. Tapi dia menggunakan majas. Bahwasanya ketika dalam pelayanannya dia membuahkan anak-anak rohani, ya, itu. Nah, tadi pertanyaan saya sebenarnya belum selesai. Kenapa? Jangan jeprang dulu, jangan menyembunyikan sesuatu yang fatal gitu ya dengan itu kan hanya majas, itu kan perumpamaan. Kalau perumpamaan anak-anak didik anak rohani itu murid anak-anakku itu biasa. Ini bersalin kok perumpamaan. Karena kamu aku menderita sakit bersalin. Itu perumpamaan apa sakit bersalin? Itu maksud saya kiasan. Contohnya kiasan gini. pula. Yang kayak gini dianggap kiasan. Kalau mau mengambil kiasan, saudari, kalau mau mengambil kiasan itu kata murid atau kata anak-anak, bukan bersalin. Kenapa Murid pula? kan bukan kiasan, artinya Sahabat begini, Andre, barakallahu fiik. kan minta aku aku menerangkan kenapa di Iya, tapi kamu penjelasan yang saudari jelasin. ini di dalam bahasa Yunani odino itu adalah menderita bersalin dan itu hanya dialami oleh seorang perempuan. Kalau Anda mengatakan itu hiasan, Anda menganggap itu perumpamaan, harusnya bukan bersalin, tetapi anak-anakku, aku menderita karena kalian. Nah, hiasan anak-anak di sini adalah murid, anak-anak didik. Tapi ini bersalin, berarti hamil dia, hamil. Ya, jangan Siapa yang langsung menghamili Paulus Tidak sampai ada. dia bersalin? Itu pertanyaan saya, Mbak. Tidak ada data Paulus di situ hamil. Lah, mengaku Ayo dia kita dengan baca. mulutnya. Hai Ayo kita anak-anakku, baca. Galatia karena berapa kamu, tadi biar aku buka. baru mau baca, dia nggak tahu tapi sok tahu. Ya udah Gimana dong? Saya kan lupa ayatnya mana. Ayo kita buka sama-sama. Loh, gimana ini? Biar saya buka datanya. Aku bantu. Galatia Galatia sorry. Tampilkan Galatia, aja bukan datanya, tampilkan datanya Iya. aku baca. Galatia berapa tadi? Galatia 4:19. Iya. Silakan ilmu pelintir meluncur. 19. Ya, tadi, ya kan? Kita baca, makanya biar Giliran tanya, buka kamera. giliran tanya kepada Islam lancar, giliran menjawab kiasan. Baru cari dalil. Silakan dibuka kameranya, Ibu Hana. Tampilkanlah, tadi berani tampilkan data kami. Masa datamu nggak berani tampilkan? Ya, tampilkan aja Hana, tampilkan datamu, silakan. Buka dulu dong mic-nya, mikrofonnya. Mikrofonnya dibuka dulu, mic-nya. Nih. Galatia 4 ayat 9 ayat 17 nih kita baca. Mereka dengan giat berusaha untuk menarik kamu, tapi dengan tidak tulus karena mereka mau mengucilkan kamu supaya kamu dengan giat mengikuti mereka. Memang baik kalau orang dengan giat berusaha menarik orang lain dalam perkara-perkara yang baik, asal pada setiap waktu dan bukan hanya bila aku ada di antara kamu. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin. Hancur, Di dalam hancur kamu, betapa rinduku untuk berada di antara kamu pada Hancur. saat ini.
dan dapat bicara dengan suara yang lain karena aku telah habis akal menghadapi kamu. Nah, Apa hubungannya coba? jadi ya Apa hubungannya bersalin dengan apa yang Anda baca? sabar Atau mau dulu. mundur lagi data satu sekalian? Sabar dulu, Ya bisa apa? Bolak-balik dia, naik turun dia. Coba jelaskan, coba jelaskan. Bagaimana Iya. seorang laki-laki bersalin? Coba jelaskan. Iya, artinya kan udah dibilangkan tadi, dia itu rindu kepada jemaat-jemaat yang sudah ia ajarkan dengan susah payah, dengan giat. Begitu, jadi bersalin di situ artinya dia telah membanyak memuridkan jemaat-jemaat. Begitu, dan tidak ada datanya bahwa dia itu hamil. Jangan Itu kayak bersalin gini itu dong. hamil kan? Bersalin itu mengandung. Ya udah, apakah di satu buku misalnya atau suatu narasi, apakah contoh seperti perempuan itu seperti kupu-kupu malam. Nah, Ini apakah lain. Itu jelas Iya. peribahasa. Tapi kalau laki-laki bersalin itu bukan peribahasa itu. Masa ada laki-laki wanita hamil? itu adalah seperti kupu-kupu malam, bukan berarti dia kupu-kupu. Lah, itu bahasa, itu peribahasa. Tapi kalau yang ini bukan peribahasa ini. Ya, itu kiasan. Jadi kan kita Aku kan sakit kalau bersalin orang dibilangnya. sekolah, Apa kek aku sakit asam urat, lambung asam. Ini bersalin. Apakah bukan ini sinyal kepada saudara-saudara kami yang kami kasihi dari Kristen-Kristen di luar sana, sehingga mereka laki-laki banyak yang mencoba untuk hamil, sehingga Ya, diberkati kalau oleh begitu- pendeta di gereja. Paulus saja hamil katanya. Bu, yuk hamilin aku, Om. Ya, mana tahu kan orang baca Bible. Hai anak-anakku, karena kamu akan menderita sakit bersalin. Rasul kita aja hamil. Hamilin aku, ayah. Bisa jadi kan? ini namanya sudah cari remis. Loh, kok saja remis? mencari-cari Beda dong. Pemahaman Apa, Al-Quran Gus? dengan Bible ini, Nabi Muhammad mana ada pernah mengaku bersalin? Nabi Iya, Muhammad. mana mungkin kalau laki-laki tidak ada yang bersalin. Lah itu Paulus barusan. Ya udah, kalau gitu mana data yang menunjukkan Paulus itu hamil? Coba berikan Ini saya bersalin itu datanya. apa? Ayo teman-teman, bersalin itu apa? Bersalin adalah Orang yang mengandung ingin melahirkan. maafkan saya yang Mbak, itu tertulis di Bible, bukan saya mengada-ngada. Ya nggak apa-apa, tapi kan pengertian kamu yang serendah itu ya saya nggak apa-apa. Lalu saya harus memahaminya apa ini? Ya, kan tadi kita udah baca di situ. Memang kita Paulus baca dan tidak itu. merubah makna. Jangan rendahkan dong pemahaman kamu untuk mencari persamaan. Jangan. Persamaan apa? Ya kamu kan berusaha mencari kenajisan Paulus, padahal tidak ada di situ dia hamil. Ini dia mengatakan sakit bersalin. Iya, artinya kan saya bilang di situ dia kan menggunakan majas, bukan berarti dia hamil. Sama seperti saya bilang. Kalau sedikit-sedikit majas, ada yang salah majas. Sedikit ada salah majas. Berarti kitabmu ini bukan firman Tuhan. Tapi perumpamaan, peribahasa, hiasan, kata-kata mutiara. Betul? Kalau gitu Allah punya tangan, keduanya tangan kanan. Ya itu beda. majas, bukan? Itu beda. Loh, Beda itu katanya mana di situ membuktikan bahwa dia majas? Karena kan secara jelas dikatakan Allah punya tangan, keduanya tangan Ini beda. Kalau pencipta langit dan bumi, dengar. Kalau pencipta langit dan bumi itu maha memberi. Dan dalam otak manusia, data yang dipakai untuk memberi itu disebut tangan. Sekarang ini apa ini yang bisa kita dapat dari Paulus ini? Dia bersalin.
Apa? Dia buktikan juga datanya kalau dia hamil, silakan. Nah ini bersalin apa? Bukan hamil, ini bersalin. Makanya saya bilang pemahamanmu masih di bawah rata-rata, ya nggak masalah. Ya kamu yang memelintir dalil, sopaten. Karena Loh, kamu kok menemukan memelintir dalil ini dalil? baru kau baca kan? Bukan, maksud saya begini, kalau kamu mau menuntut kalau di situ dia hamil, berikan data yang lain. Bukan bahwa saya dia menuntut, mengandung. saya bertanya. Bagaimana Kan sudah saya seorang jawab. laki-laki itu bersalin? Kan Ada sudah saya lagi bersalin? jawab. Pesan apa yang ingin disampaikan sampai dia mengabarkan dirinya bersalin? Apakah bukan pesan bahwa laki-laki di Kristen itu boleh dihamili? Sampai banyak yang dikawinkan di gereja laki sama laki, kan begitu pesannya. Tidak ada ajaran Kok tidak Yesus. ada pula? Yesus Ini bukan menentang Yesus, ini Paulus. Ini Paulus, bukan Yesus. Yesus Gini itu loh manusia semua. suci. Gini, Ini Paulus. Ini Paulus. Tidak ada di Alkitab. Apa? Enggak ada apa? Loh, kalau Anda mengatakan tak ada yang menghalalkan, faktanya segala sesuatu boleh. Apa konteksnya kalau itu? Apa konteksnya? Kalau konteks itu apa lagi? Iya Ayo, kan di ayat lain pelintir mengatakan, aja terus, pelintir, dipelintir. kamu enggak gitu. Di ayat lain menjelaskan kamu harus hidup dalam kekudusan, nggak boleh berzina, nggak boleh berdusta, bertikai, cakap kotor, itu dia tidak boleh. Nggak boleh. Artinya kalau di konteks yang kamu bilang dalam segala hal diperbolehkan, bukan itu konteksnya, karena di Baik. ayat lain sudah menentang adanya kejahatan. Oke, baik, Cara baik. membaca Alkitab. Oke, baik. Saya baca Galatia 3 ya, nomor 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Yesus Kristus. Gimana itu maksudnya? Kalau orang mengartikan ini, karena pada faktanya di gereja dan di depan pendeta mereka dikawinkan. Apakah bukan data ini? Tidak ada laki, tidak ada perempuan, pokoknya kamu satu dalam Kristus. Itu dalil. Mana Galatia berapa saya baca? Nah, baru mau belajar, susah ini. Mana ya? Itu artinya begini, kita kan kalau membaca Alkitab itu kita harus tahu dulu latar belakangnya, kepada siapa Ya, pada penulis faktanya itu. yang harus saudari saya ini pertanggungjawabkan adalah gereja mengkawinkan sesama jenis. Tinggal kamu cari dalilnya. Dalilnya kita sudah temukan nih. Kecuali tidak ada yang menikahkan, mengkawinkan di gereja laki sama laki, berarti itu oknum. Tapi faktanya di gereja dikawinkan, berarti ada dalil yang membolehkan itu. Mungkin salah satunya yang saya maksudkan tadi, Paulus aja hamil, bersalin. Ya, coba ya saya buka 1 Timotius 1 ayat 10. Bagi orang cabul dan pemburit, penculik, pendusta, orang yang makan sumpah dan seterusnya yang bertentangan. Sebentar ya. Bentar. Artinya begini. Murid. Iya, ada pemurid. Sebentar. Artinya di Alkitab tidak menghalalkan ada LGBTQ. Kalaupun ada gereja yang melakukan itu sudah menentang Yesus. Artinya, dan begini, itu biasanya dilakukan oleh Kristen-Kristen yang liberal atau orang-orang yang mengambil keuntungan atau mempelintir dari ayat-ayat Alkitab. Sama kalau di Islam liberal juga banyak melakukan hal itu, bahkan di mana ya, itu sudah ada sesama lelaki pun menikah secara Islam. Makanya saya bilang itu tidak mewakili Murid Paulus agama menghebat. Kristen ataupun Islam. Saya tahu Islam juga tidak Ngarang kau menghalalkan deh. LGBTQ. Ngarang kau.
Kok ngarang? Oke, saya buka nih, Ngarang. ada datanya. Saya buka ya. Silakan Anda baca datanya. Mana data apa yang Anda ingin sajikan? Ingat ya, Galatia 4:7, kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kau juga adalah ahli-ahli waris oleh Theos. Bukan hamba lagi. Kalau sudah bukan hamba, berarti tidak perlu lagi taat kepada perintah, karena bukan hamba, tapi pewaris. Sekarang Anda mau baca dalil apa? Jangan membunuh, jangan memburit, jangan bersaksi dusta, jangan. Tapi Bible pasang badan untuk pelaku dosa. Apa kata Bible, saudara? Anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Akan tetapi, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil, dan Ia adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Apa itu? Jangankan dosa memburit, dosa seluruh dunia aja didamaikan oleh Yesus. Itu dalil, Mbak. Jadi percuma Anda membaca, jangan memburit, jangan. Orang yang dikawinkan di gereja itu lebih pintar. Mereka mencari dalil di Bible, lebih cerdas mereka. Belum lagi kalau Anda membaca Roma 5. Apa kata Paulus data nomor 5, Roma 5 nomor 20. Ini Paulus yang berkata, yang menjadi dasar pijakan kemungkinan pendeta membolehkan kemudian laki sama laki dikawinkan, perempuan dengan perempuan. Karena Paulus mengatakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia Tuhan menjadi berlimpah-limpah. Di mana dosa semakin banyak, maka di situ kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu data itu dalam Bible. Jadi ada legalitasnya, orang melakukan maksiat seperti memburit. Ada legalitasnya di Bible. Makanya pendeta membolehkan. Karena ternyata semakin banyak dosa, semakin kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Maka kalau mau mendatangkan kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah, perbanyak berbuat dosa. Itu dalil. Roma 5 nomor 20. Ya, jangan gitulah, jangan mempelintir ya. Saya tidak melintir, saya ulang lagi ya, Mbak. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak pemburit, di situ semakin karunia Tuhan kasihnya menjadi berlimpah-limpah. Di mana semakin banyak orang koruptor, orang semakin banyak berbohong, semakin banyak berzina, semakin banyak membun-bun, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Itu dalil. Makanya Paulus mengatakan di Galatia 5 nomor 1, Kristus telah memerdekakan kita dari apa? Kuk. Apa itu kuk? Beban. Beban apa? Penghambaan. Ini Kuk saya mau buka penghambaan. Coba besarin sama saya. Apalagi dalil Coba dibantah. besarin dulu. Roma 5 Bukan, nomor coba. 20. Nih, Apa itu? We're Muslim Community. Nah, ini. Dalil pembenarannya dalam Al-Quran, kasih dalilnya, silakan. Saya tunggu. Dalil pembenarannya. Ini baru oknum karena tidak ada dalam kitabnya untuk diperintahkan. Iya, makanya saya bilang. Makanya gimana? Saya kasih dalil tadi kok. Galatia 3. Saya kasih lagi dalil Roma 5 nomor 20. Kasih dalil 1 Yohanes 2 nomor 1, nomor 2, nomor 3. Saya kasih dalil kok. Saya kasih mandikan Anda dengan Bible. Galatia 4 nomor 7. Kemudian 1 Yohanes 2 sampai data nomor 3. Lalu kemudian dikatakan bahwasanya di dalam Galatia 3
nomor 28. Tak ada lagi laki-laki, tak ada lagi perempuan. Kalian semua satu. Itu. Nah, di gereja ada dikawinkan. Kita cari, ada nggak dalil yang melegalkan mereka melakukan itu? Sehingga mereka jadikan sebagai dasar pembolehan. Sampai-sampai orang yang menjadi wakil Tuhan, pendeta, mengkawinkan mereka. Ada nggak dalilnya? Bang Suma hadir menunjukkan dalil itu supaya kalian mengatakan, oh pantasan, oh ternyata udah kena asam urat masih hanya bini tetangga. Begitu. Seperti yang dilakukan oleh Pak Pipo selalu. Ya, tapi yang gue nanya ini apa itu arti pemburit ya? Kok ada pemburit? Pemburit itu Pak Pipo biasanya. Coba tanya Pak Pipo. Apa arti pemburit ya? Halo, Ya, boleh bertanya? enggak, pemburit artinya apa bang? Pemburit. Boleh saya Pemburit bertanya, Pak Bang Pipo Zuma? yang tahu itu. Ya, literasi ya, ini valid ya dari kaum mereka gitu kan, dia punya ini. Mereka menggunakan bahwa apa yang dikatakan Paulus ini, mungkin Paulus juga tidak salah ya mengatakan demikian, karena ada mereka juga selain dari yang disampaikan oleh Bang Juma dari Paulus, ini menggunakan dari perkataan Yesus di Matius 19:12 bahwa mereka ini melakukan hal itu karena ada gambaran perkawinan heteroseks itu kadang-kadang tidak memuaskan, maka mereka Yesus ini menjelaskan tentang orang-orang yang tadi itu, yang hombreng itu, begitu Bang Juma. Dia menggunakan narasinya bagus sih sebenarnya, alasannya seperti itu gitu. Jadi melakukan Matius 19:12 ini bahwa ada yang tidak kawin, ini artinya kenapa mereka tidak kawin, karena tidak ada kepuasan dalam hubungan heteroseks yang normal maksudnya, maka dia melakukan tidak kawin atau itu adalah tadi itu dari akhir dari ibunya karena dirinya sendiri gitu kan. Nah, atau kaum homoseks di sini ya, apa ya kalau bahasa ini takutnya kena ban gitu ya. Dia melakukan hal itu karena merujuk ke Matius 19:12 gitu. Itu pengakuan dari mereka sendiri. Jadi kalau di gereja-gereja itu diberkati, karena Bapak gereja juga tidak bisa mengingkari tentang Matius 19:12 ini, karena dia pun menggunakan ayat juga gitu. Terima kasih Bang Jiwa, terima kasih. Lanjut. Masya Allah, luar biasa memang. Saya jadi bingung mau ngomong apa lagi. Pemburit itu apa ya pemburit ya? Setahu aku burit. Tanya Pak Pipo. Pak Pipo. Pak Pipo. Opung. Opung. Tewas bang. Opung. Pung. Halo. Ya pengikut. Pemburit itu apa ya bang ya? Pengikut. Apa itu pemburit? Pemburit itu kan. Masa di kitab Anda nggak tahu cuman pemburit? Pemburit itu apa, kaum Sodom. Oh. Yang suka sodomi. Iya. Kan itu di Bible dilarang. Udah jelas ada. Anda makan ya? Bang Zuma, Anda lagi makan gitu? Bang Zuma, saya boleh nanya nggak Bang? Nggak, Anda lagi makan itu? Enggak. Hah? Boleh Bang Zuma? boleh. Nggak makan dia, cuman Kalau ngemil. menurut Islam ini, menurut orang yang beragama, menurut Bang Zuma deh, memang kitab Torah dan kitab Injil sekarang ini sudah tidak asli ya. Yang sampai ke kami, yang kami baca gitu ya, itu menggunakan bahasa Indonesia. Padahal Torah itu kan pasti menggunakan bahasa kaumnya Nabi Musa, Ibrani, Aram. Tapi yang ada bahasa Indonesia, ya sudah pasti bukan asli bang. Bukan asli
bahasa Ibrani maksudku, tapi asli terjemahan. Begitu. Enggak, jadi saya bukan berkata terjemahannya, bukan. Itu kan terjemahannya pasti menerjemahkan dari salah satu teks aslinya mungkin ya yang ada sekarang. Itu menurut abang itu palsu atau original tapi diterjemahkan? Asli terjemahan, Bang. Kayak mana mengatakan asli sementara bukan asli, gimana ya? Asli itu yang diterima Nabi Musa dalam bahasa kaumnya, bahasa Ibrani. Yang sekarang ini terjemahan, bukan asli lah. Ya misalnya gini, berarti Matthew itu ada, berarti itu original kalau pakai bahasa aslinya. Kalau bahasa aslinya berarti itu asli karangan orang yang kemudian disebut Matius. Kalau ada aslinya. Kalau yang terjemah dikatakan asli itu keliru, karena itu bukan asli, itu terjemahan. Yang asli itu yang ori. Nah, yang ori yang mana? Yang ori itu yang menggunakan bahasa Yunani. Yang ada di mana? Yang ada di kitabnya Kristen. Oh, itu ori. Ori. Itu berarti diyakini semua isinya oleh Islam. Diyakini sebagai catatan Lukas kan? Iya, maksudnya. Tapi tidak diyakini sebagai firman Tuhan karena memang bukan firman Tuhan. Oh, oke. Kalau itu cerita tentang kejadian? Kejadian itu juga terjemah kan? Tapi kan isinya itu di dalam Sefaria itu isinya kan sebenarnya biar kita pahami dengan bahasa Indonesia sama kan isinya. Itu diyakini nggak? Saya meyakini bahwa yang datang kepada Nabi Musa itu asli firman Tuhan. Tapi yang datang ke Indonesia melalui Belanda, melalui meja Roma Yunani, bagaimana ceritanya saya mengatakan asli sementara pemilik kitab bukan mereka? Oh, gitu. Kitab Perjanjian Lama itu bukan kitabnya orang Kristen. Iya betul. Itu kitabnya Yahudi. Nah, yang Yahudi itu asli nggak? Kalau yang di Yahudi, yang kemudian mereka hafal dari Nabi Musa secara turun-temurun, ya itu pasti asli. Masalahnya sekarang ada nggak yang menghafal Torah? Enggak, kan mereka sudah tuliskan. Mereka sudah tuliskan dari mana? Nabi Musa siapa yang menulis, Bang? Ya sekarang kan kamu juga sama, Bang. Kalau misalnya abang juga kan cerita tentang Musa, siapa yang hidup di Musa, di Quran ada. Nah, Nabi Muhammad menerima wahyu. Wahyu gimana maksudnya? Ya, Nabi Muhammad menerima pemberitaan. Sebagaimana Nabi Musa menerima pemberitaan tentang Adam. Nabi Musa tidak hidup pada zaman Adam. Tapi Bang Zuma gini, kayak Muhammad nih. Muhammad itu kan nggak hidup ya di zaman Nabi Yahya. Ya, sama seperti Musa tidak hidup di zaman Adam. Enggak, maksudnya tapi di zaman Abraham. Di perjanjian baru kan udah ada ceritanya tuh tentang Nabi Yahya dengan ayahnya Zakaria, kan itu udah ada tuh di surat Lukas. Nah Lukas, kira-kira yang di Lukas itu kan, kalau abang bilang di Lukas itu bukan firman Tuhan, memang bukan. Tapi kok sama dengan firman Tuhan abang? Bedanya Nabi Muhammad menerimanya dari langit, Lukas menerimanya dari bumi. Sekarang yang mana yang akurat pemberitaannya? Yang dari langit atau yang dari bumi? Bentar dulu, kan soal langit juga nggak ada buktinya kan? Iya, kalau nggak ada buktinya berarti Nabi Muhammad menerima informasi itu dari mana? Bukan gini. Kan abang bilang yang di Lukas itu adalah tulisan seseorang, bukan firman Tuhan, betul? Iya, itu 100% benar. Betul. Nah, di dalam surat Lukas ada cerita-cerita tentang Zakaria, tentang istrinya Elizabeth susah memiliki anak, lalu memiliki anak Yohanes Pembaptis. Terus ada cerita itu di surat Maryam. Nah, Nabi Muhammad dapat dari mana? Nah, kan abang berbicara Nabi Muhammad itu dapatnya dari Allah, betul? Betul. Mengapa wahyu Allah itu sama dengan tulisan seseorang? Karena menceritakan satu kejadian yang peristiwanya pernah terjadi. Gitu. Terus abang
memastikan bahwa itu benar-benar dari Tuhannya gimana? Kenapa bisa? Nabi Muhammad tidak tahu tentang Zakaria, nggak tahu. Kenapa Nabi bisa? Muhammad tidak pernah kemudian bertemu dengan orang-orang yang membahas tentang itu. Oke. Berbeda dengan Lukas. Oke, Lukas gini, Bang. akui. Sorry, Lukas ya. akui Apa yang melakukan membuat penelitian. abang Diam sangat dulu. pasti bahwa Diam Muhammad dulu, nggak Bang. tahu? Diam dulu, Bang. Lukas melakukan penelitian dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak jelas. Nabi Muhammad menerima informasi itu dari langit melalui Roh Kudus. Qul nazzalahu Ruhul Kudus. Bang, yang itu saya Lirabbika hargai. bilhaq. Bang. Nah, tuh Nabi Muhammad menerima informasi itu dari Roh Kudus. Lukas menerima informasi itu dari kesaksian-kesaksian orang yang nggak jelas. Nah, Bang, jadi gini. Tulisan yang kesaksiannya tidak jelas, mengapa sama dengan firman Tuhan Abang? Coba tunjukkan yang sama yang mana. Ini cerita tentang Iya, Zakaria mana? diberikan anak bernama Yohanes Pembaptis, ada di surat disebut Lukas. Zakaria. Nggak, ini nama ada di surat Lukas itu lantas jelas. Anda katakan sama. Nggak, Nah, coba. Yang aku ingin tanya tuh mengapa Abang sangat yakin bahwa Nabi Muhammad tidak tahu cerita itu? Itu alasan besarnya apa? Aduh. Soalnya sebelum Islam datang tuh orang Kristen udah ada di Arab, Bang. Jadi mungkin aja masuk. Mungkin aja masuk kayak Betul, karena Lukas. udah ada Kristen sebelum Islam Kayak di Arab. Lukas gitu ya. Betul. Melakukan. Coba kasih saya data di mana Nabi Muhammad pernah membaca buku. Tidak, ya gini Bang. Jadi maksud aku tuh, Abang yakinnya gimana gitu? Saya nggak mau dari saya. Karena Nabi Muhammad itu diceritakan menerima wahyu dari Roh Kudus. Tidak ada. Kan Abang bilang, jadi tidak mungkin terus ini. dia tahu dari orang lain. Sebentar, jangan dipotong-potong dong. Ini guru kami lagi jelaskan loh. Iya, kalau Anda potong-potong, sebentar. Kalau Anda nanti potong-potong, nggak menjawab. nanti Anda saya lempar ke neraka. Mau Anda saya lempar ke neraka? Jangan dipotong-potong guru kami. Diam dulu, diam. Silakan lanjut Gurunda. Apa Iya. Gurunda? Nabi Muhammad SAW itu tidak ada riwayat melakukan penelitian. Tidak ada orang yang datang kepadanya. Jangankan orang Roma Yunani, orang Arab saja tidak ada yang datang kepadanya membacakan buku Lukas. Jadi itu tuduhan membabi buta itu. Kalau ada yang pernah menceritakan kepada Nabi Muhammad tentang kitab Lukas, tentu orang-orang Quraisy ragu terhadap dirinya. Tentu sahabat-sahabatnya lah yang mengajarkan kepadanya lebih dulu daripada orang-orang Roma Yunani. Itu tak ada dan tak akan pernah Anda temukan itu. Itu hanya karena Anda cemburu kepada Al-Quran. Melihat kitab Anda hanya puing-puing terjemah saja. Kalau Anda menemukan sebuah kebenaran bahwa di dalam kitab Lukas bercerita tentang Zakaria, ingat apa yang dikatakan Lukas, pengarang kitab saudara. Theophilus yang mulia, banyak orang yang menuliskan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku Lukas merasa terpanggil untuk melakukan penelitian dan menyusunnya kembali. Lukas, Anda yang melakukan penelitian, jangan tuduh nabiku. Lukasmu yang melakukan penelitian dan menyusun buku-bukunya untuk dipersembahkan kepada satu kaisar bernama Theophilus, bukan untuk manusia seluruhnya itu buku. Buku Lukas itu ditulis oleh penulisnya untuk diperuntukkan kepada satu oknum saja bernama Theophilus. Kalian aja yang menganggapnya firman Tuhan. Ada Lukas tidak pernah menulis untuk kalian, itu untuk kaisar. Satu orang kaisar Theophilus. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi Muhammad kalau dia mendapatkan informasi karangan-karangan dari Roma Yunani, maka Al-Quran itu akan mengalami nasib sama seperti kitab lu, saudara. Direvisi, dikoreksi, dan seterusnya. Alhamdulillah Al-Quran sejak diwahyukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengalami revisi. Oke? Nah, paham itu. Sekarang pertanyaan saya yang terciduk, sabar, kita mau bertanya nih. Oke, yang terciduk
melakukan penelitian Lukas. Pertanyaan saya, siapa yang menjadi narasumber catatan-catatan Lukas yang kemudian catatannya kau katakan firman Tuhan, yang kau imani menjadikan Anda Kristen? Siapa sumber-sumber tersebut? Silakan. Mantap Gurunda, mantap. Siap. Teman-teman Thank di you, bawah Bang jangan Zuma. lupa di follow Gurunda Zuma Thank you, dan Bang di Zuma, follow hostnya untuk- juga dan di follow kami juga teman-teman. Jangan lupa dan juga tap-tap layar yang banyak. Ini agak goyang komalnya kelihatannya. Oke, lanjut. Oke, thank you ya Bang Zuma. Ini Iya. tapi Bang Zuma tahu nggak? Bang Zuma tuh sangat tidak menjawab saya. Jadi gini Bang, sebelum Islam itu Quran Dijawab itu dulu datang, pertanyaannya Gurunda udah dijawab tadi. Dijawab dulu, Bro. Dijawab. kamu takut? Nggak ada yang takut sama kotoran bernyawa di sini. Nggak ada. Ya udah jangan main. Ya udah dijawab. Jawab. Jangan main mute. Itu jawaban saya, Bung. Anda tidak bisa Ya, saya menelaah tanya- wajar. Pertanyaan saya tolong dihargai, tolong dijawab. Silakan dijawab. Silakan. Jawaban dari pertanyaan saudara Oke, kan saya sudah jawab ya. paparkan. Ya, Saya silakan. langsung jawab, tidak akan tanggapi karena kalian takut. Saya jawab ya. Silakan. Oke. Kamu bilang bagaimana kamu bisa menyatakan bahwa tulisan-tulisan dari yang semberawut gak jelas itu menjadi firman Tuhan. Tapi di sini justru itu senjata makan tuannya Bang Zuma. Bukan itu pertanyaannya Gurunda Zuma. Tulisan- Bukan itu. Pertanyaan saya bukan itu, Bang. Tulisan semberawut. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, dari mana Paulus? Kau bilang Quranmu dari Muhammad sampai sekarang. Sabar Bang, jangan emosi, tahan emosi, jangan menghujat. Oke. Saya bertanya, siapa sumber-sumber oknum-oknum orang-orang yang menjadi narasumber Lukas di dalam menyusun cerita-cerita yang diselidiki oleh beliau? Ya oke, ini Silakan. saya akan jawab. Silakan. Oke, berarti siapa Gurunda? Nama orang ya Gurunda berarti ya? Iya betul. Oke, nama orang. Siapa merujuk kepada nama orang? Sebutkan nama orang yang orangnya, silakan. Iya, udah siap. Kok Ardi ini kayak takut sih? Enggak ada yang Santai takut dulu. sama kotoran bernyawa, Sep. Enggak, kamu Nggak diam ada, Sep. aja, kan saya lagi ngobrol sama Zuma. Diam dulu. Ya silakan. Harus dibantuin. Iya, Santai lah. Iya santai, silakan. Oke, bilangnya siapa? Oke. Lukas ini hidup tidak jauh dari zamannya Yesus disalibkan dan tidak jauh dari Yohanes Pembaptis itu lahir. Ya, ingat ya, Yohanes Pembaptis, bukan Yahya. Terus penceritaan tentang Yesus juga tidak jauh zamannya, sama seperti di Islam. Islam itu kan ada yang namanya Usah sanad. ke Islam dulu, nggak usah dijawab dulu. Siapa nama Iya, orangnya yang siapa, ditanya. Bang? Nah, Islam kan ada sanad kan. Nah, Iya, sekarang di dalam coba kekristenan dijawab pertanyaan saya, Bang. Ya, Dari Yesus bercerita kepada siapa? Dari siapa bercerita kepada siapa sampai kepada Lukas. Silakan. ini roomnya goyang ya. Silakan. Rokok, ngabisin rokok 3 bungkus ini kaca tunggu jawaban. Orang saya masuk goyang ya. Orang ditanya siapa kok kemana-mana. Nggak, saya tanya dulu Siapa itu kalian nama goyang orang? banget ini kelihatan. Bang Zuma kek. Ya kalian Gitu loh. saya ngomong aja kalian goyang semua punya Ya ilmu. udah goyang jawab sekarang siapa? Iya, dengerin. Ya, siapa? Ini Silakan. jawaban saya ya. Ya siapa? Ya, Ketika saya bilang orang-orangnya pun tidak jelas. Siapa? Dengerin. Mau ditanya Ya, ini saya akan bilang. Ketika saya bilang orang-orang yang bersanad itu tidak jelas. udah Bang. Ada sama dengan menyerang, nggak bisa menjawab pertanyaan saya berarti. Jangan Udah nggak bisa. Nggak bisa. Ya menyerah ya Gurunda ya. Iya, itu sama main halnya mute sih. menyerah. Udah nyerah. Udah nyerah. Itu Iya. udah nyerah. Habisin rokok. Bang Juma habis rokok 3 bungkus tunggu jawaban. Coba dia bilang ini. Kalau Pusing. Al-Quran kan jelas tuh. Sumbernya saya sudah menyebutkan nama. Kul nazzalahu ruhul kudus min rabbika bil haq. Aku menyebut langsung oknum yang menjadi narasumber penyampaian Al-Quran, yaitu Roh Kudus. Dalil saya sudah bacakan. Nah, saya juga minta hal yang sama. Sebut nama yang menjadi narasumber Lukas dalam menyusun cerita. Jangan Anda mengatakan, ini kejadiannya
dengan daripada Yohanes Pembaptis dan juga tidak terlalu jauh dari kejadian Yesus. Saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu. Justru keadaan itu yang membuat Anda harus menjelaskan. Kalau sudah dekat dengan Yesus, sebut nama. Siapa yang menjadi perantaranya? Kalau dia dekat dengan Yahya Pembaptis, sebut nama. Siapa? Kan gitu. Anda tidak sanggup ya, mending Anda di bawah. Luar biasa ya teman-teman. Teman-teman di TikTok yang baru gabung ya, Bang Zuma ini adalah guru apologet kami gitu kan, yang baru masuk di room ini. Dan penguasaan ilmu Bible beliau udahlah di luar kemampuan kita yang di sini. Tapi nggak ada yang bisa membantah gitu loh Gurunda. Kenapa? Pertanyaannya simpel Gurunda. Kenapa mereka nggak bisa membantah menggunakan kitab mereka sendiri? Kenapa Gurunda itu? Faktornya apa Gurunda? Karena memang kitabnya itu Yesus pun tidak memberikan legitimasi pengesahan. Yesus tak mengenal Bible mereka. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu sebelum dikitabkan, Al-Quran sudah menjelaskan dirinya adalah sebuah kitab. Zalikal kitab. Merujuk kepada Al-Quran. Tapi Al-Quran datang kepada Nabi Muhammad tidak berupa kitab. Saking percaya dirinya gitu. Bahwa Al-Quran itu akan menjadi kitab. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Di dalamnya petunjuk bagi orang yang bertakwa. Bukan kitab waktu itu. Masih berupa pewahyuan. Ayat per ayat. Tapi sudah dikatakan kitab. Nah, sedangkan ketika berbicara mengenai Bible, maaf nih. Misalnya contoh Lukas yang kita bahas. Yesus tak mengenal buku itu. Nabi Muhammad mengatakan, Khuzu al-Quran min arba'ah. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran. Yesus pernah menyebut buku Lukas? Nggak pernah. Makanya sifat yang dianut oleh Lukas ini seibarat pewarta yang mengumpulkan sebuah cerita dari narasumber-narasumber yang tidak dituliskan namanya. Theophilus yang mulia, yang ditujukan tulisan Lukas memang disebut Theophilus, tapi bukan untuk Kristen, tapi untuk oknum bernama Theophilus. Banyak orang berusaha, siapa orangnya? Sebut. Bang Suma. Tak ada yang tahu orang itu. Selamat malam Bang Suma. Nah, berarti pemberitaannya tidak akurat. Kalau di hadis maudhu, dhaif. Tapi kalau merujuk kepada pemberitaan Yesus, dia jatuhnya ke maudhu. Kenapa? Karena penulisnya tidak menceritakan Yesus menyampaikan kepada siapa, siapa yang menyampaikan kepada siapa, lalu siapa yang menyampaikan kepada Lukas. Tidak sambung dia, tidak tersambung. Dan tidak ada ucapan Yesus yang berkata, Theophilus yang mulia, banyak orang yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa yang terjadi. Itu Paulus tidak pernah ucapkan dari mulutnya. Jadi kalau dikatakan Lukas itu firman Tuhan, maka jelas kaidah sanad menyatakan bahwa Lukas itu firman Tuhan atau ucapan Yesus atau sabda atau hadits maudhu, palsu. Kenapa palsu? Karena di Lukas 1, nomor 1 sampai nomor selanjutnya, yaitu sampai nomor 80, di situ tak ada satupun sabda Yesus. Semua adalah cerita yang disusun oleh Lukas sendiri. Jadi bukan firman Tuhan, bukan juga sabda Yesus, tetapi perkataan Lukas sendiri. Tapi saudara Kristen mengatakan itu firman Tuhan. Sedangkan tidak ada Roh Kudus datang kepada Lukas memberikan firman sebagaimana Tuhan mengutus Roh Kudus kepada Nabi Musa, kepada Yesus untuk memberitakan firman. Kepada Lukas tidak ada. Coba Anda baca Lukas 1 sampai nomor 1 sampai nomor 80, di situ tidak ada sabda Yesus. Dengan kata lain, orang Kristen yang mengatakan itu adalah firman Tuhan yang Yesus sabdakan, itu adalah firman Tuhan yang sifatnya maudhu alias palsu. Bantu saya, tunjukkan kepada saya Lukas 1 dari data 1 sampai 80, adakah di situ sabda Yesus? Tidak ada sama sekali, apalagi firman Tuhan. Gitu ya. Biasa, memang luar biasa Gurunda Zuma ini. Masya Allah. Ya, kita sapa dulu ya Gurunda, ada teman-teman dari boleh dulu. Boleh. Oke, Bang Pras, Monitor, Bang Pras, Bang Toba.
Kristen atau Islam, Bang Toba, Bang Pras? Bang Toba? Wih, kok di mute? Loh. Dibuka mute-nya. Oh, turun nih. Sudah. Bang Pras, monitor? Oke, Bang Pras nggak monitor. Oke, Rames Kristen ya? Itu orang Kristen. Oke, kita bisa baik. diskusi Silakan. tanpa di mute, saudara. Ya, karena Bang Zuma masih ngomong. Anda jangan masuk-masuk kayak